Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sobat Bawaslu yang berbahagia dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami Bawaslu Kabupaten Demak dalam episode Bingkai Tali, Bincang Demokrasi Sekitar Kota Wali. Bersama saya Mudu'af yang insya Allah nanti akan ke depan selama beberapa menit menemani Anda semua. Oke, namun sebelumnya tentunya kita sejenak untuk menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun kehadiran kita sekarang tidak lepas dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hidup menikmati kehidupan ini karena juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya kita sanjungan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan kita akan mendapatkan syafaat fid dunya wal akhirah nanti. Sobat Bawaslu yang berbahagia, tentunya Anda semua agak bertanya-tanya mungkin ya, kenapa Bawaslu kok pakainya seperti ini? Apakah Bawaslu sekarang menjadi pramuka atau bagaimana? Nah, memang Bawaslu sekarang ini juga menjadi anggota pramuka, dan kebetulan pada kesempatan ini nanti dalam bincang demokrasi di Kota Wali kita mengambil satu tema Saka Adiasta Pemilu. Dan pada kesempatan ini Bawaslu Kabupaten Demak menghadirkan salah satu Mabisaka, Majelis Pembimbing Saka Adiasta Pemilu di Bawaslu Kabupaten Demak. Beliau Kak Wiwit. Ya. Selamat datang Kak Wiwit, selamat hadir. Nah, terima kasih kehadirannya Kak Wiwit bersama kami untuk bisa berbincang-bincang tentang demokrasi di Kota Wali kita ini. Sebelumnya silahkan Kak Wiwit bisa menyapa. Ya, terima kasih Kak Doaf. Sebelumnya salam Pramuka. Ya, selamat siang sahabat Bawaslu semuanya. Berjumpa kembali ya, tadi sudah dibuka oleh Kak Mudu'af. Jadi pada sesi ini kita manggilnya Kak gitu ya. Ya, siap gitu. Terima kasih bahwa sobat-sobat Bawaslu yang berbahagia. Untuk kali ini sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita akan berbincang tentang Saka Adiasta. Kak Wiwit, sebetulnya Saka Adiasta kita, Saka Adiasta Pemilu. Namun sebelumnya kita tanya, Saka itu apa? Iya, jadi sahabat Bawaslu semuanya, kita di Bawaslu Kabupaten Demak sudah sering ya kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa Bawaslu itu di dalam proses melaksanakan tugasnya, tugas-tugas pengawasannya itu tidak hanya bekerja sendirian, tetapi merangkul seluruh elemen masyarakat, baik instansi, OPD, instansi pemerintah, kemudian lembaga-lembaga pendidikan, ormas-ormas, termasuk ke dalam gerakan pramuka. Ya, karena semua komunitas kita ajak bersama-sama begitu di dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan ini. Nah, tersebut tadi sudah saya sebutkan bahwa kita juga merangkul gerakan pramuka. Gerakan pramuka yang mana di dalam gerakan pramuka itu ada yang namanya Saka. Ya, Saka seperti yang kita ketahui bersama, dan juga informasi bagi yang belum tahu, Saka itu adalah satuan karya. Jadi sebuah unit ya, bisa dikatakan sebuah unit yang dimiliki oleh gerakan pramuka, yang dimana ini berisikan terkait dengan kelompok-kelompok tertentu. Tetapi yang masih berada di bawah naungan gerakan pramuka. Kalau di sekolah-sekolah itu mereka digudep menyatakannya. Ini yang kalau Saka itu berarti yang sudah yang berkarya sendiri. Gitu. Namanya satuan karya. Di Saka Bawaslu ini berarti Sakanya namanya apa itu Kak? Ya, kebetulan kita di Bawaslu itu ada yang namanya Saka Adiasta. Kalau Saka tadi itu adalah satuan karya. Kalau dari bahasa dulu nih kita telah ya. Jadi kalau Adiasta itu artinya adalah pengawas atau
jaga. Nah, kalau namanya adalah Saka Adiasta Pemilu, maka secara umum Saka ini adalah Saka untuk menjadi penjaga pemilu dan juga demokrasi. Begitu. Secara umum seperti itu, sahabat Bawaslu semuanya. Terus di dalam Saka itu ada istilah-istilah ya, seperti ada Krida, ada TKK. Terus Krida itu apa? Ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan ya terkait dengan apa itu Saka. Saka merupakan unit bagian dari gerakan pramuka yang berkarya begitu. Kemudian di dalam Saka itu ada yang namanya, kalau bahasa institusi itu ada yang namanya fakultas gitu. Nah, itu disebut dengan Krida. Jadi Krida ini adalah semacam kelompok kegiatan. Jadi nanti dibentuk kelompok-kelompok yang mana supaya ini lebih terfokus di dalam mempelajari sesuatu begitu. Jadi ada fak-faknya. Ada fak-faknya ya. Iya. Jadi kalau fak di dalam Saka Adiasta itu ada disebut dengan Krida. Ada berapa Krida? Gitu kira-kira pertanyaan lanjutannya kan. Nah, kalau di Saka Adiasta Pemilu itu, sahabat Bawaslu semuanya itu ada 3 Krida. Ada 3 Krida. Ada 3 Krida. Mau tahu juga? Iya, Oke, tentunya boleh. seperti itu ya. Yang pertama itu ada Krida pencegahan. Ada Krida pencegahan, kemudian yang kedua ada Krida pengawasan. Yang ketiga ada Krida penanganan pelanggaran. Hampir sama dengan itu ya, Kak ya. Kalau di Bawaslu itu juga ada divisi itu ya juga. Jadi kaitannya dengan sana. Jadi penamaan Krida ini itu juga hasil dari penyesuaian divisi-divisi yang ada di Bawaslu. Jadi kalau di Bawaslu itu kan ada divisi pencegahan, kemudian ada divisi penanganan pelanggaran, kemudian ada divisi penyelesaian sengketa. Nah, itu kemudian disesuaikan dengan nama-nama Krida yang ada di Saka Adiasta Pemilu. Karena memang pada prinsipnya Saka Adiasta Pemilu ini dibentuk memang menjadi bagian dari kader pengawasan partisipatif yang ada di Bawaslu. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan itu juga. Iya. Terus begini, Kak, kalau dalam suatu fakultas tadi kan, kalau institusi ya fakultas, kemudian ada jurusan-jurusan. Iya, betul sekali. Kemudian kalau di Saka itu Krida, terus jurusan-jurusan ini namanya apa itu, Kak? Iya. Kalau ini kita collab ya, perumpamaannya kan institusi tadi, tetapi kita tetap ranahnya, ruang lingkupnya adalah kepramukaan nih. Ya. Kalau tadi ada 3 Krida, nah masing-masing Krida itu jurusannya apa saja. Nah, jurusan ini kalau di pramuka kita biasa sebut dengan apa? TKK ya. Jadi kalau di pramuka itu ada namanya TKK, itu tanda kecakapan khusus. Jadi punya satu kecakapan sendiri. Iya. Jadi sebuah tanda kecakapan khusus artinya itu sudah memverifikasi bahwa anggota yang memiliki tanda ini itu memiliki keterampilan khusus di bidang itu. Jadi memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman terkait dengan bidang itu. Begitu. Jadi kalau tadi 3 Krida, masing-masing Krida ada TKK-nya. Masing-masing ada dua TKK ya. Masing-masing Krida. Kak, tadi kaitannya dengan Krida itu setiap Krida ada 2 TKK ya, Kak ya? Iya, terus sekali. Untuk Krida pencegahan itu 2 TKK. Iya. Krida pengawasan 2 TKK dan Krida penanganan pelanggaran juga 2 TKK. Jadi masing-masing Krida punya 2 TKK. Krida pencegahan sekarang, Kak. TKK-nya apa saja, Kak? Ya, jadi perlu sahabat Bawaslu semuanya ketahui bahwa di Krida pencegahan itu kita memiliki 2 TKK. TKK yang pertama itu adalah TKK pencegahan pelanggaran. Nah, yang kedua itu adalah TKK peningkatan partisipasi masyarakat. Jadi di Krida ini dengan keterampilan itu tadi kan, TKK itu adalah sebuah tanda yang menandakan bahwa anggota itu memiliki kecakapan tertentu, kan begitu. Nah, tertentunya pada nama Krida, nama TKK ini ya. Jadi bagi teman-teman anggota yang sudah memiliki tanda ini berarti sudah memiliki keterampilan di dalam upaya-upaya mencegah pelanggaran. Jadi termasuk edukasi pendidikan politik, kemudian bagaimana
cara untuk mensosialisasikan kepada sekitarnya, kemudian juga mengajak ya. Jadi kalau TKK peningkatan partisipasi masyarakat itu adalah bisa mampu mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya juga terlibat aktif di dalam pengawasan seluruh tahapan termasuk pemilu. Itu ya Kak, mapping satu kerawanan pelanggaran itu juga Betul bagian sekali. dari pencegahan itu ya. Ya. Bagian dari bentuk upaya pencegahan itu juga adalah inventarisasi permasalahan pemilu gitu. Nah, kemudian bentuk lain yang bisa kemudian dilakukan dalam berida pencegahan ini juga, karena notabene untuk anggota Saka itu kan pemilih pemula, basicnya itu adalah pemilih pemula, karena memang ini anggotanya adalah penegak dari golongan penegak, adik-adik dari golongan penegak di gudupnya masing-masing itu kan termasuk ke dalam golongan pemilih pemula, sehingga di sini tidak henti-hentinya kami menghimbau senantiasa memperhatikan data pemilih, sehingga nanti ketika pemilu tidak ada data pemilih yang tercecer begitu. Itu bagian dari pencegahan juga Kak? Bagian dari pencegahan supaya tidak ada yang namanya nanti pelanggaran hak konstitusi bagi yang memiliki hak pilih, pelanggaran hak pilih. Untuk masa sekarang ini kan berarti sebelum nanti 2029 pemilu ada satu kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, begitu ya Kak? Betul sekali. Ya, bagi mereka Saka Adiasta dilatih untuk bisa melakukan satu pencegahan ke arah sana. Ya, betul sekali Kak Doa. Itu model mereka itu apa yang dilakukan Kak kaitannya dengan pencegahan agar daftar pemilih itu bisa berkualitas? Apa saja yang dilakukan oleh mereka nanti yang sudah cakap dalam pencegahan, khususnya pencegahan pelanggaran ini yang TKK-nya itu Kak? Ya, tentu saja yang pertama itu kita menumbuhkan kesadaran terlebih dahulu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Diri sendiri juga. Ya. Jadi ketika anggota Saka ini, adik-adik ini sudah memiliki kesadaran, baru kemudian meningkatkan pemahamannya. Jadi ketika sudah paham pentingnya hak suara, pentingnya hak pilih di dalam pemilu, kemudian kita bekali juga kepada adik-adik untuk kemudian mensosialisasikan itu kepada sekitarnya. Ya, baik itu teman-teman sekitarnya, kemudian keluarganya maupun orang-orang di masyarakat sekitar gitu. Agar mereka bisa melapor ke Bawaslu terkait dengan apa saja yang dilaporkan itu Kak. Setidak-tidaknya mereka bisa ngecek ya. Jadi bisa mengecek diri dulu apakah sudah masuk ke dalam data pemilih apa belum. Ketika belum terdaftar berarti harus bisa untuk bagaimana caranya melaporkan diri supaya terdaftar begitu. Biasanya kan bingung nih, lah terus nek semisal aku rung terdaftar aku kudune piye, ya, kan begitu ya. Itu. Nah, itu kemudian kita berikan informasi untuk selanjutnya bisa menginformasikan kepada kita di Bawaslu, ke Bawaslu ya, melalui satu link sendiri ada yang bisa betul. Boleh. Ada link posko aduan itu ya. Posko aduan PDPB. Jadi baik secara offline maupun online kami di Bawaslu Kabupaten Demak memiliki posko aduan untuk barang siapa yang ingin mengadukan terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan. Jadi yang belum masuk atau bahkan dari keluarganya yang apabila sudah TMS, sudah tidak memenuhi syarat baik meninggal, pindah atau bagaimana, yang kemudian supaya nanti haknya tidak disalahgunakan oleh oknum, bisa kemudian juga dilaporkan kepada kami. Yang tidak memenuhi syarat itu berarti satu, kalau ada yang meninggal, kemudian pindah keluar itu ya. Iya, jadi sudah bukan warga situ begitu. Jadi, termasuk juga kalau ASN bagaimana Kak? Kalau ASN tidak ada masalah ya, yang TMS yang tidak memiliki hak pilih itu adalah
untuk yang TNI dan Polri. Ya, Jadi kalau ASN masih tetap memiliki hak pilih. Jadi kalau TNI dan Polri itu tidak memiliki hak pilih ya, sahabat Bawaslu semuanya. Tetapi keluarganya memiliki hak pilih. Oh begitu. Ya, jadi yang tidak memiliki hak Jadi pilih ya. pribadi TNI Polri-nya itu yang TMS, Betul. namun keluarganya masih termasuk bisa Betul. mendaftarkan. Gitu. Ini yang tidak memenuhi syarat ya Kak. Ya, Kemudian yang syarat. pemilih-pemilih baru itu apa saja itu Kak yang perlu disampaikan kepada Bawaslu, juga mereka disosialisasikan oleh adik-adik yang ikut Saka itu nanti bisa mensosialisasikan kepada masyarakat itu apa Kak? Ya, jadi bagi adik-adikku semuanya yang sudah berusia 17 tahun itu apabila belum terdata dalam daftar pemilih ya, atau yang kemarin pemilu belum nyoblos ya. Nah sekarang sudah usia 17 tahun, maka silahkan untuk melaporkan diri ke Bawaslu Kabupaten Demak. Atau apabila ada temannya bisa nanti diinformasikan, atau saudaranya dan juga yang lainnya itu. Kedua, apabila menemui teman saudara atau yang lainnya yang belum usia 17 tahun tetapi sudah atau pernah menikah, itu juga memiliki hak pilih. Jadi bisa nanti kita data. Berarti usia 16 tahun pun bisa masuk dalam daftar pemilih kalau sudah, ya bersyarat tapi Pak Doa ya. Kalau sudah menikah, sudah atau pernah menikah. Nggih. Tapi dalam tanda petik menikah di KUA Pak kayak. Nggih, secara resmi, secara negara ada dokumennya gitu. Iya. Itu. Oke Kak. Kembali ke tadi kriteria pencegahan. Yang pertama TKK pencegahan pelanggaran, yang kedua TKK peningkatan partisipasi masyarakat. Iya. Itu juga disampaikan, dilatih kepada anggota-anggota itu juga ya. Itu macam apa ya Kak? Ya, jadi untuk adik-adik anggota Saka itu nantinya kami bekali keterampilan untuk bisa menyampaikan. Jadi setelah kami berikan informasi, setelah kami berikan pendidikan ya, informasi-informasi pendidikan, kami juga memberikan pelatihan kepada adik-adik anggota Saka untuk bisa menyampaikan apa yang didapat kepada masyarakat umum, kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi anggota Saka ini kemudian nanti dia akan menjadi kader yang merupakan bagian dari Bawaslu Kabupaten Demak, menjadi telinga, menjadi mata, juga menjadi mulut dari Bawaslu Kabupaten Demak di dalam proses pengawasan seluruh tahapan pemilu nanti. Menjadi mata artinya ikut serta mengawasi, menjadi telinga artinya ikut mencari informasi juga, kan ada berita-berita begitu. Menjadi mulut artinya juga menjadi bagian untuk menyampaikan informasi pendidikan politik, pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Begitu. Itu yang nanti akan diperoleh oleh mereka yang mengikuti Saka Adiasta ya Kak? Betul sekali. Jadi kalau di Saka Adiasta ini nggak kaleng-kaleng Kak Doaf. Jadi pendidikan yang kami berikan itu langsung bersumber dari praktisi. Jadi kalau teman-teman yang belum bergabung di Saka itu kan bisanya cuma baca berita, baca apa gitu kan. Tetapi kalau yang sudah bergabung dengan Saka Adiasta, kalau tertarik dengan demokrasi, dengan pemilu, maka akan memperoleh informasi dari sumbernya langsung. Artinya kami di Bawaslu Kabupaten Demak langsung yang kemudian memberikan pelatihan dan memberikan pengajarannya. Seperti itu. Bagus. Begini Kak, tadi kan di kriteria pencegahan, mereka sudah piawai, sudah cakap dalam pencegahan, kemudian mungkin kan akan naik lagi pada satu kegiatan pengawasannya di kriteria pengawasan ya Kak? Pengawasan itu ada dua juga TKK ya, kecakapan. Betul sekali. Kecakapan yang pertama apa tadi ya? Jadi kalau tadi di kriteria pencegahan ya. Yang kriteria selanjutnya itu adalah kriteria pengawasan. Ada dua TKK juga sahabat Bawaslu semua. TKK yang pertama itu adalah tanda kecakapan khusus
untuk pengawasan tahapan pemilu. Jadi nanti anggota Saka ini, adik-adik anggota Saka ini bukan hanya sekedar mengetahui datang ke TPS memberikan suaranya, tetapi benar-benar mengetahui bagaimana proses pemilu itu mulai dari dipersiapkan, kemudian nanti proses pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon dan yang lain sebagainya, sampai kepada pemungut hitung dan juga nanti rekapitulasi barangkali. Mereka bukan hanya dilatih mengetahui, juga dilatih bagaimana pengawasan terhadap tahapan-tahapan itu ya Kak pemilu. itu. Jadi satu hal yang kemudian perlu dipahami oleh sahabat Bawaslu semua, bahwa tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga ikut serta terlibat aktif di dalam semua tahapan. Karena seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa nanti anggota Saka Adiasta Pemilu itu adalah bagian dari Bawaslu Kabupaten Demak, kalau yang ada di Demak ya. Okay. Sehingga adik-adik nanti adalah bagian dari kami. Jadi nanti pada pemilu 2029 mereka langsung bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan itu ya Kak ya? Iya, betul sekali. Meskipun tidak langsung menjadi anggota pengawas pemilu, mereka bisa melakukan ikut pengawasan Kak ya? Kan betul pengawasan sekali. Itu bukan tanggung jawab Bawaslu saja ya Kak ya? Iya, betul sekali. Jadi mengingat luasnya wilayah geografis ya, wilayah terkhususnya Kabupaten Demak, kemudian jumlah masyarakat yang sedemikian banyak, objek pengawasannya juga banyak, dengan keterbatasan sumber daya manusia, tenaga yang ada di Bawaslu Kabupaten Demak, saya kira sangat perlu, sangat penting untuk kemudian kita mengajak semua masyarakat, terutama untuk pemilih pemula begitu. Jadi kenapa kemudian kita kerjasamanya milih dengan teman-teman yang ada di adik-adik yang ada di Pramuka. Karena kalau di Pramuka itu kan terkenal memiliki satu kedisiplinan yang lebih, memiliki dua jiwa sukarelanya itu loh Kak. Oh itu ya. Jadi ketika kita mengajak masyarakat untuk pengawasan itu kan diperlukan jiwa sukarela yang tinggi. Kemudian yang ketiga, kesadarannya itu loh, kesadaran untuk bermanfaat kepada sekitarnya itu juga. Kalau adik-adik Pramuka saya kira memiliki nilai yang lebih lah daripada yang lain gitu. Iya, mereka kan Pramuka ada satu dasar dharma di antaranya itu disiplin, berani dan setia itu ya. Iya, betul sekali. Mereka juga bertanggung jawab, dapat dipercaya, itu kan bagian dari dasar dharma mereka ya. Iya. Yang sudah mendarah daging mungkin ya Kak, kalau sudah biasa mengikuti Kak. Itu bisa dikatakan setiap nafasnya itu dasar dharma itu. Dasar dharma. Iya. Selanjutnya Kak, iya. Tadi untuk perlu juga diinformasikan juga Kak kaitannya dengan tahapan-tahapan itu Kak. Tahapan-tahapan yang dilakukan, yang dilatihkan kepada mereka yang mengikuti anggota Saka Adiasta. Jadi mulai kalau kepentingannya mereka di daerah, tahapan-tahapan yang perlu mereka benar-benar ketahui apakah? Tentunya kan dalam perencanaan itu tidak perlu ya kayaknya. Jadi yang perlu mereka ketahui tahapan-tahapan khususnya itu di titik mana Kak? Oke, jadi kalau tahapan pemilu itu banyak ya. Memang startnya itu mulai dari persiapan. Tetapi kalau yang untuk adik-adik semuanya nanti itu yang mungkin akan dilibatkan secara langsung barangkali misalnya ada di tahapan pemutakhiran data pemilih. Ketika coklit itu ya Kak? Ya, betul sekali ketika coklit. Jadi ikut misalnya ada petugas coklit, kemudian ada yang belum tercoklit, itu kan kemudian bisa menginformasikan kepada kami untuk kita kawal bersama begitu. Kemudian yang kedua, tahapan yang mungkin akan melibatkan banyak masyarakat dan terutama untuk adik-adik Saka ini adalah di tahapan kampanye. Terutama ya, ini kan untuk adik-adik ini kan masih aktif sebagai pelajar.
untuk kampanye itu kan tidak diperkenankan di tempat pendidikan dan itu juga fasilitas umum. Nah, beberapa kali kan sempat kita temui masih ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran semacam itu. Nah, yang paling dekat siapa? Kan adik-adik ini, karena yang berada di sana kan adik-adik ini. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi bagian dari pengawasan Bawaslu. Oh iya, mereka bisa benar-benar mengetahui yang ini melanggar dan tidak. Ya, akhirnya betul. juga ada di krida penanganan pelanggaran itu. Betul ya Kak. sekali, ya. Itu penanganan pelanggaran. Oh, kembali ke nanti dulu Kak. Di krida tahapan dulu nanti itu. Tahapan itu berarti termasuk di kampanye Kak. Kampanye ke mereka kan notabene Gen Z. Ya. Tentunya tidak lepas dari gadget seperti ini. Ya, betul sekali Kak. Itu kita butuhkan juga mereka untuk melakukan satu pengawasan karena kampanye sekarang modelnya sudah tidak konvensional seperti ini ya makanya. Ya, betul sekali. Jadi memang terutama nanti untuk pemilu selanjutnya mengingat perkembangan teknologi yang sedemikian rupa saat ini tidak menutup kemungkinan kemudian kampanye itu nanti berpindah ruang dari ruang nyata ke ruang maya. Nah, di sana kemudian memang dibutuhkan banyak sekali mata, banyak sekali jari yang kemudian untuk bersama-sama melakukan pengawasan, terutama untuk pengawasan-pengawasan di isu sara, kemudian di hoax, kemudian ujaran kebencian. Nah, dan itu pas banget bagi mereka yang karena kalau generasi sekarang ya Kak Dok, ya generasi sekarang kan hidupnya tidak terlepas dari gadget. Iya. Bisa dikatakan semua itu sekarang memiliki media sosial. Setidaknya ada beberapa jam yang mereka habiskan untuk berselancar di dunia maya. Terlebih sasaran kampanye itu juga mereka. Karena bagi Gen Z ini kan yang masih pemahaman terkait dengan pemilu demokrasi, kemudian pemahaman terkait dengan politik itu kan masih minim begitu. Jadi masih sangat mungkin untuk terprovokasi begitu. Sehingga nanti juga kita akan bekali dengan pengetahuan bagaimana supaya tidak menjadi bagian yang mudah terprovokasi ini. Tidak-tidaknya nggak ikut-ikutan nge-share lah, nggak ikut-ikutan asal nge-share begitu. Bahaya juga itu kalau informasi harus di-share gitu. Begitu. Terus yang TKK kedua Kak? Ya. Kaitannya dengan apa tadi itu pengolahan data. Ya, kalau di krida pengawasan tadi ya. TKK pertama itu adalah pengawasan tahapan pemilu, TKK kedua itu adalah pengolahan data dan informasi. Jadi nyambung dengan yang tadi ya. Setidaknya nanti untuk anggota Saka itu juga kita bekali untuk bagaimana bersikap bijak di dalam pengelolaan data dan informasi ini. Ya, jadi ada beberapa informasi nih yang kemudian boleh di-share, boleh tidak, atau harus dicek dulu kebenarannya atau bagaimana. Nah, itu juga nanti menjadi salah satu materi, salah satu bagian materi yang kemudian akan kita bekalkan kepada adik-adik anggota Saka Adiasta Pemilu. Gitu. Untuk seterusnya Kak sekarang yang krida penanganan pelanggaran itu ada dua kecakapan. Kecakapan yang pertama sekarang. Kecakapan yang pertama itu adalah untuk penanganan pelanggaran. Ya, TKK penanganan pelanggaran. Kemudian yang kedua itu ada TKK penyelesaian sengketa. Nah, sebetulnya kalau secara teknis untuk penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa itu memang hak penanganannya ada di kami, di Bawaslu. Karena yang secara konstitusi memiliki hak untuk memproses itu adalah kami. Tetapi setidak-tidaknya adik-adik ini memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan mana-mana yang masuk kategori pelanggaran. Ya, apa saja yang kemudian kategori pelanggaran, apa saja yang kemudian menjadi kategori sengketa. Yang kemudian apabila menjumpai hal yang demikian di masyarakat, bisa langsung diinformasikan kepada Bawaslu. Begitu. Termasuk
bagaimana agar mereka melaporkan itu, apa saja yang perlu dilaporkan. Nah, begitu. Masuk poinnya di sana. Jadi kalau mungkin banyak pertanyaan ya di masyarakat awam itu, lah nek misal aku duwe informasi terus aku cara menyampaikannya bagaimana, kan semacam itu. Itu juga akan nanti kita bekalkan kepada adik-adik Saka Adiasta Pemilu ini. Jadi ketika sudah mendapatkan informasi nih dari lapangan, dari masyarakat, oh ternyata ada pelanggaran yang seperti ini. Nah, terus pelaporannya bagaimana? Nah, itu juga nanti akan kita beritahu. Begitu. Apa-apa saja yang perlu dibutuhkan dalam pelaporan, apa saja yang kemudian harus dilakukan. Nah, itu kita nanti informasikan juga. Begitu. Oke. Iya, Kak. Gitu. Mungkin kayak mereka setelah mereka sudah mengikuti di Saka Adiasta ini, mereka mengikuti semua krida, selesai dengan TKK-TKK-nya, mereka hampir sama dengan Bawaslu ya Kak, hanya saja mereka tidak punya kewenangan. Betul. Kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran. Hanya saja mereka bisa memberikan laporan. Ketika laporannya itu sudah pada titik kualitas laporannya itu sudah bisa, seperti kan begini Kak, macam ada orang yang saya sudah lapor Bawaslu tapi tidak ditindaklanjuti, padahal sebetulnya bukan karena tidak ditindaklanjuti, karena laporannya masih tidak memenuhi persyaratan. Betul itu, sekali ya itu, Kak, ya. Jadi kalau mereka sudah mengikuti di Saka Adiasta, mereka sudah piawai dalam memberikan laporan sehingga laporannya itu benar-benar berkualitas untuk bisa dilakukan ditindaklanjuti. Begitu. Dan satu lagi bisa memberikan informasi kepada orang di sekitarnya. Itu yang paling penting. Itu esensi dari bagian dari kader pengawasan partisipatif. Begini Kak. Jadi kepentingan Bawaslu. Kepentingan Bawaslu dengan adanya Saka Adiasta itu apa saja sebenarnya? Sebetulnya ini kami rasa sangat-sangat penting sekali ya. Kalau ditanya kepentingannya itu sangat penting sekali, sehingga kemudian dibela-belain Bawaslu yang notabene sudah dewasa ini kembali memakai seragam pramuka. Yang tadinya tidak punya seragam ini mencari-cari seragam. Nah, perjuangannya sampai seperti itu berarti ini sangat penting sekali. Karena apa? Bawaslu memiliki kepentingan untuk meningkatkan pengawasan partisipasi di masyarakat. Nah, salah satu sasaran, salah satu mitra yang paling strategis itu adalah teman-teman adik-adik yang ada di gerakan pramuka, sehingga perlu dipandang untuk membentuk Saka Adiasta Pemilu. Gitu. Mereka itu ya bisa jadi ya aset gitu ya. Aset betul sekali. Kita, jadi isih num-num Pak. Jadi nanti ke depannya itu kan masa depan bangsa ini kan berada di tangan adik-adik ini. Jadi ketika adik-adik ini sudah terarah begitu, sudah memiliki pemahaman, sudah terlatih, insya Allah Indonesia akan baik-baik saja. Insya Allah. Amin. Oke, Kak, terima kasih atas pencerahan-pencerahannya. Oke, Sobat Bawaslu yang berbahagia, tidak terasa perbincangan kita sudah di penghujung. Kami sampaikan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Bawaslu yang mengikuti perbincangan ini, dan juga terima kasih Kak sudah memberikan pencerahan. Mari kita akhiri, dan sebelum undur diri, mungkin ada satu closing statement terakhir Kak. Kalau diminta closing statement itu enggak closing nanti Kak. Jadi pada prinsipnya Bawaslu itu memiliki slogan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih sahabat Bawaslu yang berbahagia. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.